Oke. Selamat pagi semuanya. Pak Parno berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun pada kesempatan hari ini. Pada pertemuan yang istimewa ini, nanti Pak Parno akan menyampaikan pembinaan, meskipun tidak secara langsung, tetapi melalui aplikasi Zoom ya. Kita bertatap muka dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk mengawali kegiatan ini agar nanti bisa berjalan lancar, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Untuk itu, saya minta Nike memimpin doa. Silakan Nike. Tapi aku lupa doanya yang Salam Maria loh, Pak. Sebisanya, Tapi aku ayo. lupa doanya salah. Karena aku Doa bukan untuk mengawali Katolik. kegiatan hari ini biar bisa berjalan lancar. Bisa tidak? Kalau tidak saya ganti. Bisa. Nah, ya udah, ayo kita mulai. Kita mulai langsung. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga sekarang kalian bisa berkumpul lewat Zoom. Tuhan, kami akan memulai pembinaan kami, dan setelah kami akan bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sudah? Ya, terima kasih Nike yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Begini Nike, berarti kamu juga perlu berlatih. Ya, berdoa itu sebenarnya tidak sulit. Berdoa sesuai yang akan kita lakukan. Jadi kalau seperti ini ya kita nanti berdoanya cukup, ya Tuhan dampingi kami dalam kegiatan Zoom meeting kali ini sehingga Zoom meeting kali ini bisa berjalan lancar. Nah seperti itu contohnya. Yang lain juga harus latihan. Jangan cuma Nike ya. Yang lain tetap harus berlatih. Jadi harus bisa berdoa. Itu langsung saja Pak Parno akan mengawali dengan menyampaikan presentasi. Nanti kalian simak baik-baik, meskipun nanti presentasinya akan saya share juga di grup ya. Oke. Langsung disimak baik-baik. Oh ya, sebelum saya menyampaikan ini, ya menyampaikan materi ini, saya akan mengecek anak-anak, ya seperti yang sudah disampaikan di pengumuman. Jadi nanti untuk rambut-rambut, terutama yang laki-laki, seperti Leon ini rambutnya masih jambul, ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini boleh tidak? Itu, ya. Ini saya stop dulu share screen-nya. Nah, ini seperti Leon ini kira-kira menurut kalian boleh tidak? Yang lain boleh komen loh. Sesuai aturan sekolah tidak ini seperti Leon ini? Hah? Leon, piye Leon? Sudah sesuai belum Leon? Belum, Pak. Belum, oke. Nah, sekarang saya tampilkan ini. Kira-kira ini siapa ini? Jalu. Jalu agak mendekat, agak anut, biar tidak. Jalu rambutnya sudah lumayan ya.
Ini. Ya itu. Ini ada yang baru gabung. Saya sambil ngeklik dulu ya. Ya, oke. Ini saya remove. Ini Mas Duta. Wes tangi Mas Duta. Sudah bangun. Sudah bangun. Ya, wes. Mas Duta sudah bangun ini. Wah, isek mirip-mirip no. Oke. Duta rambutnya juga sudah mulai gondrong. Ketentuannya nanti sudah ada, nanti Pak Parno akan menjelaskan. Oke. Gantian, sing ditampilke gantian. Nah, absen iki Theo. Nah, Theo ini rambutnya juga sudah gondrong. Ya toh? Kelihatan di situ semua kan? Ya. Kalau ini si siapa? Tito sudah bagus. Oke. Botak terus ya? Hah? Botak terus itu, Pak. Enggak apa-apa. Ini juga sudah. Ah, ini sudah gondrong. Mas Ayub ini juga sudah gondrong ini. Mas Ayub dengar saya? Dengar saya? Iya. Dengar suara saya enggak? Mas Ayub? Dengar. Dengar. Nah, kamu juga sudah gondrong. Ini saya tampilkan lagi. Nah, saya ini dulu ya sambil nunggu yang lain. Oke. Ini Irfantio. Irfantio ini juga sudah gondrong. Irfantio. Nah, ini juga sudah gondrong. Ini yang laki-laki, yang lain mana ini? Baru 15 anak. Nah, ini Irfantio nanti rambutnya harus di... Nah, yang lain ganti sekarang. Bentar. Ini untuk yang cewek, nanti seperti yang disampaikan Pak Parno di grup, nanti dibaca dulu ya. Oke, saya tunggu sudah sekitar 10 menit lebih, ternyata yang lain belum mau gabung. Nanti mungkin akan saya ulang untuk Zoom yang belum ikut. Karena penting sekali. Pada kesempatan ini penting sekali, nanti kaitannya dengan kalian juga. Oke, sekarang perhatikan presentasi yang akan disampaikan Pak Parno. Kelihatan semua? Presentasinya kelihatan semua tidak? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Kita mulai ya. Ya. Ya, selamat pagi, salam sehat, penuh berkat, tetap semangat. Meskipun saat ini tidak seperti biasanya ya, yang sudah kita lalui tidak terasa ternyata sudah 1 tahun kita berada di dalam masa pandemi. Ya, ternyata sudah 1 tahun. Nah, semua kegiatan pembelajaran tatap muka yang dulunya kita lakukan saat ini ditiadakan, digantikan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk SMP Kanisius 1, pembelajaran jarak jauh atau secara daring ya, itu menggunakan media seperti WhatsApp, Google Meet, Google Form, Zoom Meeting, Edmodo, dan jenis media yang lain. Bahkan untuk media pembelajarannya, Pak Parno juga pernah menggunakan aplikasi YouTube, ada yang live streaming, ada yang melalui video yang bisa kalian lihat secara online gitu ya. Namun ini tidak menjadikan masalah, tergantung kita mau
atau tidak untuk selalu maju. Nah, ini. Jadi kendala dari diri siswa. Kalau kalian mencermati slide yang ditampilkan Pak Parno, kendalanya ada kesulitan belajar, lalu ada malas, gitu. Kalau kesulitan belajar, siswa biasanya tidak bisa belajar secara mandiri. Tentunya dari kalian ada yang mengalami ya, meskipun ada beberapa anak yang menurut pantauan Pak Parno tidak mengalami kendala. Tapi sebenarnya ada banyak sekali kendala yang dialami oleh anak. Contohnya duta ini. Duta, jintau ini kendalanya paling banyak ini. Coba, Jadi Pak. ya, kamu mengalami kendala toh? Enggak, Enggak Enggak. ya. Saking tidak Enggak. ada kendala, kamu sampai banyak tidak mengerjakan tugas ya. Nah, kalau tidak mengerjakan itu namanya ada kendala. Jadi saya juga memantau perkembangan kalian. Itu. Lalu kendala selanjutnya adalah malas. Nah, ini biasanya berada dalam zona nyaman karena merasa berada di rumah, bangunnya siang. Apalagi melihat orang tuanya bekerja, terus bangunnya seenaknya. Tidak memperhatikan, tidak menyadari bahwa sebenarnya pelajaran tetap ada. Dan harus disiplin waktu, sebenarnya kan ada. Cuman karena malas berada dalam zona nyaman, lupa bangun atau malas bangun. Ini kendala yang dialami. Kemudian untuk motivasi. Motivasi sendiri ini juga sangat mempengaruhi. Motivasi untuk mengikuti PJJ dari pantauan Pak Parno untuk kelas 9D ini juga masih kurang. Hanya beberapa anak yang selalu aktif. Tapi ada anak-anak yang istimewa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Di dalam kehidupan, kalian harus berusaha mampu mengatasi masalah. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari masalah hidup yang harus kamu lalui. Karena mau tidak mau, kamu berada di dalam suatu peristiwa atau pandemi seperti ini. Jadi pada prinsipnya semua orang tentunya tidak berharap ada pandemi seperti ini. Tetapi karena adanya musibah pandemi, mau nggak mau orang itu harus mau berjuang mengatasi masalah pada pandemi seperti ini. Jangan sampai kalian menjadi generasi yang gagal, menjadi generasi yang tidak berhasil hanya karena pandemi. Maka motivasi belajar ini juga harus ditingkatkan. Dan perlu kalian sadari bahwa belajar itu bukan tanggung jawab orang tua, tapi kebutuhanmu sendiri. Kebutuhanmu untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman, sehingga siap di masa yang akan datang. Nah, anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil adalah anak-anak yang mau memperjuangkan. Sebentar. Anak-anak yang mau memperjuangkan hidupnya. Jadi mau berjuang untuk mencapai masa depan yang baik. Ada kendala seperti ini, berjuang, tidak ada masalah harusnya. Harus ada motivasi yang kuat dari diri sendiri, sehingga bisa berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada. Ini untuk kendalanya. Nah, caranya bagaimana sekarang ini? Nah, kalian harus membangkitkan motivasi diri sendiri. Yang awalnya motivasinya kurang, kita tingkatkan. Ya, ditingkatkan. Kemudian malas, mulai rajin, diawali dengan bangun pagi. Itu. Ya. Di SMP Kanisius 1 di
setiap pagi kan kalian diminta untuk presensi. Nah, di situ sebenarnya juga ada nilai-nilai yang ditanamkan. Apa nilainya? Nilainya disiplin. Kalau kalian presensi tepat waktu, berarti kan termasuk anak yang disiplin. Itu. Selanjutnya, mengenai kesulitan belajar. Kalau kalian berusaha menyelesaikan masalah kalian, tentunya masalah itu akan bisa kalian atasi. Caranya bagaimana? Pertama, mau bertanya. Mau bertanya. Yang kedua, banyak membaca. Ini. Nah, kelemahannya anak saat ini kan tidak mau baca. Kelemahannya pada tidak mau membaca. Maka yang sampai saat ini malas membaca harus berusaha membaca atau meningkatkan motivasi untuk membaca. Gitu. Untuk tip keberhasilannya, kalian harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika menemukan kesulitan, kamu harus konsultasikan dengan guru. Kalau kalian kurang nyaman atau agak-agak takut, ragu-ragu, kalian bisa konsultasi dulu dengan Pak Parno selaku wali kelas. Ini. Jadi bagi anak-anak ini harus mau mengikuti pelajaran dengan baik. Yang sampai saat ini belum aktif, silahkan untuk berusaha aktif. Ya, Pak Parno masih sering mendengar keluhan dari Bapak Ibu guru, terutama untuk anak-anak istimewa yang 9D, ada Alexander Duta, ada Cintao, ada Jowan. Ini anak-anak istimewa, tugasnya jarang tepat. Ini. Kalau yang lain seperti Matias, kemudian Roselin, Angelina Yovika ya, itu juga tercatat bagus. Satu lagi anak cewek yang catatannya kurang, yaitu Widya Kasih. Ini tugasnya banyak yang tidak dikerjakan. Ini saya mendengarkan dari Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata ngomong. Jadi ini memang banyak keluhan-keluhan. Untuk yang lain ada yang sedang-sedang. Itu. Tito ini juga rajin. Ayub juga lumayan bagus. Jadi kalian pertahankan, yang sudah bagus dipertahankan, yang belum ditingkatkan. Selanjutnya lebih banyak membaca. Jadi kalau ingin berhasil memang harus lebih banyak membaca. Yang ketiga harus mengerjakan semua tugas. Jadi kalau dipantau itu ada beberapa anak yang mengerjakan aja harus dioyak. Perlu kalian ingat, ini pelajarannya jarak jauh, tidak libur. Jadi kalian harus mengerjakan dengan baik sesuai waktu yang ditentukan. Kalau kalian mengumpulkan waktu atau mengerjakan tepat waktu, ya seperti yang nomor 4 ini, mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu, nilai kalian itu tentunya akan berbeda dengan yang tidak tepat waktu. Ya, tentunya akan berbeda dengan yang tidak mengumpulkan. Dengan mengumpulkan tepat waktu, kalian akan menunjukkan nilai disiplin, nilai tanggung jawab. Ya, ini. Jadi nilainya akan lebih baik dari yang terlambat, akan lebih baik dari yang tidak mengumpulkan. Itu. Nah, pada hari Sabtu nanti, tanggal 20 Maret, minggu depan ya berarti, untuk keperluan ijazah dan berkas lainnya, maka siswa wajib hadir bersama orang tua pada saat mengambil rapor PTS genap dengan memakai seragam sekolah dan bersepatu sesuai ketentuan yang nanti akan dijelaskan Pak Parno. Terus tadi di grup Pak Parno juga menyampaikan pesan, ada titipan dari
Ibu Kepala Sekolah, dan tentunya kalian harus menaati juga sesuai tata tertib sekolah. Untuk perempuan dilarang pakai make up. Ya, pakai make up yang berlebihan karena kalian masih anak SMP. Kemudian untuk anak laki-laki nanti tentunya juga harus sesuai ketentuan yang ada di SMP. Nih, saya ulang dulu. Saya tegaskan yang di sini. Saya akan menegaskan yang di sini. Untuk keperluan ijazah dan berkas lainnya. Kemudian nanti ada pengambilan foto. Nah, saat pengambilan foto ini, kalian harus berpenampilan rapi. Jangan asal. Rambutnya nanti harus sesuai ketentuan. Nah, ini untuk ketentuan yang ada di sekolah kita, di SMP Ganesu 1. Untuk rambut, seperti tadi yang di awal saya sudah langsung tegur satu-satu. Potongan rambut sesuai aturan sekolah panjang maksimal 3 cm. Warna rambut tetap hitam. Jadi yang saat ini ada yang warnanya berubah menjadi tua, ya, warnanya rambut berubah dari hitam karena tidak masuk lama atau tidak tatap muka lama, terus warnanya berubah, rambutnya sudah tua, ya toh. Nah, ini nanti harus hitam. Itu untuk rambutnya. Kemudian untuk seragam. Nah, untuk seragam nanti kalian harus menggunakan seragam OSIS lengkap dan memakai dasi. Itu ya. Untuk sepatunya. Untuk sepatu. Ini pakai warrior yang pendek. Memakai kaos kaki dan ikat pinggang. Nah, kaos kakinya seperti yang sudah diberikan sekolah sesuai ketentuan kaos kaki. Itu kan ada logonya ya. Kemudian ikat pinggangnya juga ikat pinggang Canisius yang ada logo Canisius. Ini. Nah, untuk ujian sekolah, jangan dikira karena PJJ kamu tidak ada ujian sekolah. Nah, untuk menentukan kelulusan, nanti melalui ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu perkiraan ya, bisa berubah waktunya. Perkiraan pelaksanaannya 19 sampai 30 April. Nah, nanti antara ini sehingga waktumu itu tinggal sedikit. Maka kalian harus sudah mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk belajar. Dan mulai hari Senin kalian nanti sudah diminta untuk mengerjakan latihan-latihan soal ujian. Itu Pak Parno ini juga sudah mulai membuat soal yang nanti untuk latihan ujian sekolah. Maka yang saat ini masih malas-malas harus berusaha menghilangkan malasnya supaya nanti tidak tertinggal. Jangan sampai tidak lulus. Ya. Karena penentuan kelulusan nanti dilihat dari ujian sekolah juga. Nah, untuk latihan ujian seperti yang sudah saya singgung tadi ini tanggal 22 Maret sampai 17 April. Tanggal 22 Maret sampai 17 April. Nih, jadi PJJ-nya untuk kelas 9 itu diganti dengan latihan soal. Untuk kegiatan akademis semester genap, seperti yang ada di slide ini, nanti kalau kalian tidak bisa melihat di handphone secara jelas, materinya akan saya upload di grup ya. Nanti bisa dipelajari. Nah, ini Januari kan sudah kita lewati. Februari juga sudah kita lewati. Nah, untuk Maret 1 sampai 11 juga sudah kita lewati. 12 Maret sudah, terus 13 sampai 27 Maret ini juga Februari ya ini. Lalu untuk yang Maretnya
1 sampai 10 ini PTS sudah kita lewati. Kemudian tanggal 11 kemarin sudah kita lewati libur Isra Mi'raj. 12 sampai 13 untuk pembinaan seperti hari ini yang kita lakukan pembinaan ya. Kemudian nanti pembelajaran jarak jauh 15 sampai 18. Untuk tanggal 19 penerimaan hasil penilaian tengah semester kelas 7-8. Kemudian tanggal 20-nya itu untuk penerimaan hasil PTS genap kelas 9. Tanggal 22 sampai 31 PJJ. Yang mana seperti yang disampaikan tadi, PJJ-nya dengan latihan soal ujian sekolah. Untuk bulan April 1 sampai 4 ada Hari Raya Paskah, rangkaian Hari Raya Paskah ini. Kemudian tanggal 2 April itu libur wafat Yesus Kristus. Kemudian 5 sampai 30 pembelajaran jarak jauh. Nah, 19 sampai 30 itu perkiraan ujian sekolah. Jadi udah hampir habis waktu untuk belajarnya, maka kalian harus menyiapkan diri dari sekarang. Kemudian ada peringatan Hari Kartini, ada peringatan Hari Petrus Canisius tanggal 27 April. Selanjutnya untuk bulan Mei, ini seperti yang tampil di sini juga ada hari libur 1 Mei, kemudian 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, 3 sampai 7 perkiraan ujian sekolah susulan. Ini 8 sampai 12 PJJ, 13 Mei itu libur kenaikan Yesus Kristus, 13 sampai 19 cuti bersama ini, dan libur Hari Raya Idul Fitri. 20 Mei peringatan Hari Kebangkitan Nasional. 21 sampai 25 PJJ. 26 libur Hari Raya Waisak. 27 sampai 29 pembelajaran jarak jauh. Dan seterusnya di bulan Juni ada libur Hari Lahir Pancasila, kemudian ada penilaian akhir tahun utama untuk yang kelas 8 juga ada ini. Terus penilaian akhir tahun susulan, penerimaan hasil penilaian semester genap, libur akhir semester genap. Ini untuk yang di bulan Juni. Bulan Juli juga ada beberapa hari yang libur. Demikian untuk hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau Ya? Roselin ya? tanya. Roselin? Ya, Oh, ya, Pak. Ya. Ini berkaitan dengan kalau misalkan kayak pengoreksian soal itu loh, Pak. Iya. Kadang-kadang dari apa yang materi pelajari dengan hasil pengoreksiannya itu kadang-kadang berbeda. Kalau seperti itu gimana ya, Pak? Maksudnya koreksi, ulangi. Jadi kan misalkan kita tuh habis mengerjakan soal di Google Form. Itu kita mengerjakannya dan kita sudah pelajari dari materi yang sudah diberikan. Kadang-kadang kenapa ada kayak yang berbeda? Seharusnya benar, tapi disalahkan. Iya, Pak. Setelah saya konfirmasi juga seharusnya memang itu jawabannya gitu. Itu kalau gini, itu yang kamu maksud soal PTS atau soal ulangan biasa? Karena kalau PTS itu soal dari IKSS, dari Ikatan Kepala Sekolah Swasta. Jadi yang membuat bukan Bapak Ibu Guru. Kemudian kunci sudah dari sana. Nah, sehingga bisa dimungkinkan salah kuncinya atau waktu editor soalnya mengekliknya salah, maka perlu dikoreksi. Nah, itulah gunanya komunikasi. Jadi kalau kalian merasa benar, merasa ada yang kurang pas, dikomunikasikan. Tidak perlu dengan emosi, yang tetap ingat sopan santun harus dijaga. Sampaikan dengan baik, sehingga keluhan yang kamu rasakan itu bisa teratasi. Begitu ya, Roselin? Paham?
Ya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. iya, sama-sama. Paham. Ya. Ini Sabrina Alexa mau tanya enggak ini? Kok terus diem? Mau tanya enggak Sabrina? Enggak, Pak. Enggak. Wah, mau tanya bingung. Ditampilkan di depan jadi bingung, ya? Heeh. Ya wes, tak hilang kene. Angelika Yovika. Mau bertanya tidak? Enggak, Bagus, Pak. Enggak. Ya udah, berarti saya anggap sudah tidak ada masalah. Jadi setelah ini Pak Parno berharap kalian semakin rajin sehingga nilainya tidak ada yang tidak tuntas. Jadi semuanya tuntas. Begitu ya? Paham ya? Untuk yang tidak ikut Zoom kali ini nanti akan saya Zoom sendiri. Jadi ini saya sudah punya datanya, nanti akan saya screen. Di akhir setelah doa, kalian saya minta untuk screen. Nanti yang tidak hadir di sini akan saya Zoom sendiri. Kemudian yang tadi anak laki-laki yang rambutnya masih gondrong, ya, harus segera merapikan. Begitu ya? Pak. Ini. Iki Den Bagus ngarso iki lagi metungul iki. Weh. Piye Mas Nakusa? Tugas-tugasmu piye? Hah? Sedikit-sedikit Oke. dikerjakan, Pak. Ya. Ya, ada yang mau Bagus tanya loh, Pak, lagi? bener, Pak. Ya, kamu masih Bagus loh, Pak. gondrong. Masih gondrong. Enggak, Nanti, Pak. Sama-sama, Pak. yang telah memimpin doa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bisa bergabung. Jadi ini malah hilang satu lagi. Nanti yang tidak ada di dalam Zoom meeting kali ini akan saya ulang sekali lagi. Karena penting sekali untuk hari Sabtu itu. Jadi nanti yang tidak gabung akan saya minta untuk Zoom. Nanti informasi akan saya sampaikan juga di grup orang tua. Biar orang tua juga ikut membantu, memantau, dan mengingatkan anak. Untuk itu, sebelum kita akhiri ya, saya akan memotret. Nah ini Rani baru gabung, tadi kemana Ran? Udah gabung, Pak, tadi. Oh. Tapi ini tadi barusan ini. Nah ini tinggal 12 anak. Ya udah kita ambil gambar ya. Nanti hitungan 3 tampilkan wajahnya di depan kamera, senyum, jangan cemberut. 1, 2, 3. Ini ada yang nggak pas ini Matias Jalu, terlalu jauh. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Matias Jalu nggak pas. Yo, nah. Bentar. Ya, saya ulangi. Bentar. 1, 2, 3. Rani pas miring. Rani menghadapnya enggak ke kamera. Ya udah, enggak apa-apa, wes gini aja. Nah, Rani enggak kamera tadi, Mbak, enggak menghadap ke kamera. Ya, mungkin sementara untuk Zoom meeting kali ini cukup. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, nanti yang tidak hadir berarti akan saya Zoom ulang. Mungkin hari Senin. Gitu ya. Ada kurang lebihnya Pak Parno dalam penyampaian pada kegiatan hari ini. Pak Parno mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di lain waktu. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap semangat. Oke? Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu.